Kemudahan jalan raya yang menghubungkan Arab Saudi dengan Jordan dan Syria sejauh 1,700 km memungkinkan perjalanan dilakukan dalam tempoh kurang 24 jam. Seseorang yang berjalan kaki tanpa henti dari Makkah boleh sampai ke Damaskus, Syria dalam masa 15 hari. Tetapi hakikatnya, perjalanan sejauh itu dipengaruhi cuaca, kesihatan, bekalan makanan, bahan bakar dan soal keselamatan. Pedagang maupun pengembara dari Jazirah Arab di zaman silam mungkin melalui jalur ini ketika berulang-alik ke Syam. Sebab itulah sebatang pokok besar yang tua di sebuah kawasan bernama Azraq dikaitkan dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedang bercinta biasanya akan turut menyukai apa saja yang dikaitkan dengan orang yang dicintai. Begitulah juga dengan orang yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa kagum dengan pohon ini lantaran dikatakan pernah meneduhi baginda. Pohon ini hanyalah makhluk Allah seperti juga anda dan saya. Tidak istimewanya pohon ini, melainkan kisah yang dikaitkan dengannya. Nabi SAW di masa mudanya sering berdagang dari Jazirah Arab ke Syam, dan mungkin baginda pernah melalui kawasan ini. Jadi kebetulanlah pohon ini pernah melindungi baginda daripada panas terik matahari, maka beruntunglah ia, kerana kita pada hari ini tak dapat melihat Nabi SAW secara zahir. Tapi apa yang pasti ialah di tengah-tengah padang pasir yang kontang ini hanya sebatang pohon ini yang hidup, dan usianya pula dikatakan lebih daripada 1,000 tahun, sehingga mereka memanggilnya sebagai the living sahabi atau sahabat Nabi yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Seorang pengkaji sejarah, Putera Ghazi Muhammad, membandingkan rujukan kuno dengan keunikan pohon ini. Dia berpendapat ia menepati ciri-ciri pohon yang disebut oleh Pendeta Bukhairah. Pendeta Bukhairah melihat awan menaungi pergerakan baginda Nabi dan dahan-dahan pokok turut tunduk melindungi. Ketika itu, baginda menemani bapa saudaranya Abu Talib berdagang ke Syam. Jadi menurut ceritanya, inilah pohon yang di mana Rasulullah SAW berlindung. Betul sekali Pak. Ya, Pak. Ini di mana Nabi Muhammad SAW berlindung waktu masih umur 12 tahun di bawah pohon ini yang kita lihat sekarang. Bisa lihat berapa tua pohon ini ya, besar sekali. Walaupun di sini kita berada di padang pasir, jadi dari bulan Maret sampai bulan Desember tak ada hujan sama sekali ya, tapi tetap hidup dan tetap hijau juga. Tapi sekarang sudah gugur karena sudah musim dingin dan musim gugur. Saya ada satu soalan. Di tengah padang pasir ini kita tak kelihatan sebarang pokok lain melainkan pokok yang ini. Jadi saya bertanya, apakah mungkin ada kajian atau mengapa yang berlaku satu pohon di tengah padang pasir ini? Tak ada selain pohon ini di sekitar tak tahu berapa ratusan kilometer. Dari tadi kita berjalan dari Amman sampai di sini ya, waktu kita masuk padang pasir
Pak sendiri tak lihat sama sekali, tak ada pohon sama sekali kecuali pohon ini. Ya, jadi sepanjang jalan kita tak ada selain pohon ini. Jadi menurut saya ini salah satu mukjizat ya. Sampai sekarang masih hidup di tengah padang pasir, tak ada orang, tak ada rumah, tak ada orang, tak ada apa-apa di sini, hanya padang pasir saja, Pak. Sebelum ini, pohon sahabi tidak terjaga. Tidak ramai yang mengetahui tentang kewujudan dan kisah yang dikaitkan dengannya. Kini, ia menjadi tarikan pelancong. Ia dipagari dan dijaga bagi mengelak kerosakan dan barangkali sebarang perbuatan khurafat. So you are here by yourself here? Yes, I'm traveling alone in Jordan. Oh, you are a traveler. So, this is the first time you come to the Sahabi. It's called Sahabi. They're living Sahabi. Yeah, Do you know the name of living Sahabi? to this tree. Yeah. This is the first time. First time. I just discovered, I was coming by the highway and I just see this and I want to see it. I see. Nobody told you about this tree. No So plan. you see Never. something interesting here. I never heard about it. Because I was yesterday, I was traveling from Aqaba, and then I went into the desert alone, just with my car, far out in the desert. So I now I look every time I see something interesting out in the desert, I want to see it. So just by chance, I found this. So your name and you are from? Yeah, my name is Peter Marsten, and I come from Faroe Islands. Føroyar is my country, name of my country. It's in Scandinavia. So you drive by yourself? Yes, I rent a car and I drive. Ah, very interesting. Yes, I always do this. I drive around Iran and Egypt and all the countries, Turkey, everywhere I go, I drive. Have you been able to Southeast Asia, Malaysia? Unfortunately, no, but later I will. Okay. Yes, Good luck. Good luck. thank you. Enjoy your trip. Sebagian ulama menolak hubung kait pohon ini dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kesahihannya diragui. Pusat Geografi di Raja Jordan dikatakan pernah mengkaji pohon ini dan mendapati usianya hanya 520 tahun, sedangkan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjangkau tempoh lebih 1400 tahun. Selain bukti yang bercanggah, risiko kepercayaan khurafat juga menyebabkan sebahagian ulama tidak menggalakkan orang menziarahinya, melainkan jika ingin melihat kebesaran Allah menghidupkan hanya sebatang pokok di padang pasir yang kontang. Hukama berkata, di dunia ialah tempat beramal tiada balasan. Di akhirat, tempat balasan tiada amal. Justru beramallah di tempat yang tiada balasan. Semoga kau berbahagia di tempat yang tiada amal.